Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak semua, ini sebagai aspirasi dari kita bersama dan saya di Daulat ditunjuk, dipercayakan oleh rekan-rekan, oleh Pak Ketua, Pak Lihat. Mohon maaf ini, mudah-mudahan saja kita sama-sama tegak, mudah-mudahan, dan nanti sudah selesai kita tutup dengan merdeka dua kali, kemudian Allah Akbar dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kami petisi 100 penegak daulat rakyat bahwa pemerintah Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu mencerahkan bangsa dan bagian rakyat Indonesia. Terlalu banyak masalah yang ditimbulkan oleh peran pimpinannya, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, agama maupun lainnya. Amanah yang tidak tunaikan bahkan diabaikan. Bahwa terjadi dan masifnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai akibat adanya pembiaran presiden dan para pejabat korup dinilai melanggar sumpah. Korupsi melalui suap, markup, titipan anggaran pada PBN, pemanfaatan pandemi, maupun kebocoran bantuan sosial dan proyek menjadi bencana penerima. Pejabat negara yang berbisnis telah membuka ruang kolusi, membawa anak, istri, dan keluarga ikut berkuasa adalah imposisimu yang telah dianggap biasa. Bahwa hukum telah banyak yang disulap menjadi kepanjangan tangan politik yang lebih jauh berkhidmat untuk kepentingan kekuasaan. Negara hukum telah bergeser menjadi negara kekuasaan. Perpu disebutkan tanpa ada kepentingan yang memaksa, dan Kepres manipulasi undang-undang lembaga peradilan pun kadang ikut dimainkan. Bahwa rezim investasi menuai kegagalan. Banyak aset negara yang dijual, bandara tidak berfungsi, proyek mangkrak, dan kewaspadaan akibat ambisi tambah dukungan tenaga sipil proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat Cina dari IKN. Dana APBN semakin tergerus yang berakibat pada hutang luar negeri yang meningkat tajam. Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi terkait pengelolaan keuangan negara dan APBN. Antara lain penetapan APBN melalui peraturan Presiden atau Kepres secara sepihak tanpa melibatkan DPR yang secara nyata melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar yang mewajibkan APBN ditetapkan dengan undang-undang setelah mendapat dari DPR. Penetapan APBN secara sepihak oleh Presiden melalui Perpres terbukti merugikan keuangan negara serta membuat rakyat bertambah miskin, sedangkan dari sisi oligarki semakin kaya. Bahwa peran salah satu negara adidaya yang sangat diberi keleluasaan merupakan persoalan bangsa yang sangat serius, potensial untuk menjajah dan menjarah sebagai raksasa ekonomi Cina menghegemoni. Tahap awal adalah penguasaan ekonomi, selanjutnya politik, berikutnya membungkam demokrasi dengan menyusup dalam lingkaran oligarki, dan tentunya bisa sampai pada pertahanan negara. Banjir TKI Cina adalah tahapan prakondisi kelautan negara dalam bahaya. Bahwa pelanggaran HAM menjadi warna rezim Jokowi, tewasnya 800 atas petugas pemilu tanpa penyelidikan, sementara perhimpunan kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan karena kelelahan. Kekerasan di luar batas kemanusiaan oleh petugas keamanan pada peristiwa 21 Mei 2019. Pembantaian 16 FPI hingga kasus penyuluhan adalah pengabaian, bahkan bisa disebut sebagai rekayasa politik. Bahwa lahirnya Kepres nomor 17 tahun 2022 yang tidak menjelaskan siapa, kelompok mana yang telah melakukan pelanggaran HAM, berat, dan siapa yang menjadi korbannya, maka di kasus 1965 dengan mudah umat Islam dan TNI bisa diposisikan sebagai tertuduh, sementara PKI dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Impres nomor 2 tahun 2023 sebagai tindak lanjut Kepres nomor 17 2022 semakin memperjelas keberpihakan rezim Jokowi kepada pihak PKI
yang sudah dibubarkan oleh staf MPR. Bahwa umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Moderasi beragama disimpangkan untuk sekularisasi, pengambangan nilai, dan diskriminasi. Sementara pragmatisme, mistisisme, hedonisme, dan masifisme tambah menjadi-jadi. Bahwa tingkat senjang sosial ekonomi tinggi antara pribumi dan non-pribumi maupun antara pejabat dan rakyat. Gaya hidup mewah di ruang istana dan keluarga pejabat yang kini terbongkar menjadi bukti adanya kesenjangan tersebut menyakiti rakyat yang merasakan hidup semakin berat. Bahwa DPR semestinya menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas dari kerja pemerintahan, akan tetapi nyatanya DPR justru dinilai sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah, termasuk terakhir persetujuan mengenai Perpu Cipta Kerja. Bahwa dukungan berlebihan dan mesanti Presiden Jokowi kepada sang presiden dengan menjalankan fasilitas negara demi sukses kandidat capres dukungan di sana. Jokowi memanfaatkan istana negara untuk konsolidasi. Demikian juga dengan penggunaan pesawat presidenan bagi proyek deklarasi capres sebuah partai politik. Berdasar pernyataan itu, pemerintah Presiden Jokowi tidak akan mampu meyakinkan dan menjamin bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden dan presiden akan berlangsung sesuai asas luber dan jurdil. Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas keterpurukan negeri ini jauh dari slogan revolusi mental. Tidak layak untuk meneruskan pemimpinan pemerintahan, apalagi ada keinginan atau gagasan untuk perpanjang masa jabatan. Pilihan hanya dua, yaitu mundur atau dimundurkan. Mundur atau dasar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 dan dimundurkan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 7A. Dengan dasar pikiran demikian, maka kami sepakat mengajukan petisi untuk adanya perubahan politik dan kepemimpinan serta tegaknya kedaulatan rakyat, yaitu pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan kewenangannya sebagai aturan Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera proses makzulkan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terhambat oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Demikian petisi ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menegakkan kedaulatan rakyat berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persisi 100 Penegak Kedaulatan Rakyat, Jakarta, 20 Juli 2023. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan, mungkin ada wartawan.